Shalom, salam ngopi aji, ngobrol pagi sama Yesus bersama dengan saya. Setiap orang mempunyai rencana. Saya punya rencana. Saya mempunyai agenda dalam kehidupan ini. Tahun ini akan begini, tahun depan akan begitu. Tahun ini saya akan melaksanakan membangun rumah, tahun depan mungkin saya akan membeli rumah lagi yang baru dan lain sebagainya. Itu adalah rencana. Ada orang mempunyai agenda yang lain, dan agenda itu akan dibuat sedetail mungkin, agenda itu dibuat seindah mungkin supaya terlaksana. Rancangan keuangan dibuat, hari-hari ditentukan, jam-jam ditentukan supaya semuanya terlaksana dengan teratur dan baik. Nah, saudara-saudara, ketika rencana itu berhasil, maka menjadi suatu keindahan. Wah, rencanaku hebat. Rencanaku ternyata bisa terlaksana dengan baik karena mempunyai susunan-susunan agenda-agenda 1, 2, 3 dengan baik. Sehingga kemudian ketika dia menjadi sukses, mungkin dia bisa menjadi motivator. Dia menjadi penasihat-penasihat bagi teman-temannya. Karena apa yang direncanakan dipraktekkan dalam hidupnya sukses. Tetapi ketika ia merencanakan, mengagendakan sesuatu gagal, rencana A gagal, rencana B gagal, rencana C gagal. Lalu dia menjadi lemah. Lalu dia menjadi putus asa, lalu dia menjadi seseorang yang tidak lagi beragenda, tidak lagi berencana. Dan tentunya pasti dia tidak akan menjadi penasihat yang baik, dan tentunya juga dia tidak akan berani menjadi motivator yang baik. Sekalipun ada pepatah, ya saudara, kesuksesan bukan karena banyak kesuksesan itu terjadi karena banyak kegagalan. Tetapi itu pun tidak bisa memotivator dia. Tidak bisa menjadi motivasi dia untuk membuat rencana agenda yang baik. Mengapa? Amsal 16 mengajarkan kita demikian. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bersama dengan kita mempunyai rencana. Tuhan mempunyai rencana keselamatan dan kita diselamatkan. Dan ini tidak pernah gagal. Selama kita percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengakui Yesus sebagai juru selamat, iman dan perbuatan kita benar, maka keselamatan dan hidup kekal ada dalam hidup dan diri kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi ketika Tuhan berencana untuk menjadikan kita indah, untuk menjadikan kita sukses, seperti banyak firman mengatakan, apa saja yang diperbuatmu pasti berhasil, jalanmu akan disertai, kamu akan memiliki Tuhan yang besar, Allah kita adalah Allah Immanuel, saudara-saudara, lalu kita mempunyai rencana. Rencana yang kita lakukan harus dibawa dalam doa, dibawa dalam iman. Supaya kenapa? Supaya ada penyertaan Allah dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, memang rencana yang kita adakan menurut pandangan kita adalah benar. Menurut pandangan kita sendiri, jalan yang kita lakukan benar. Yang pertama, mengapa kita menganggap perbuatan kita benar? Karena kita mempunyai ego yang membenarkan diri sendiri. Yang kedua, kita ini mempunyai tujuan terhadap apa yang direncanakan oleh diri kita sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa benar menurut pandangan sendiri? Karena kita selalu akunya, kembali pada hal yang pertama tadi, egonya, yang selalu memompa, memotivasi, mendorong kita untuk mengatakan benar. Sekalipun itu
salah. Tetapi Tuhan tidaklah demikian. Walaupun engkau jalanmu menurut pandanganmu benar, belum tentu pandanganmu benar di hadapan Tuhan. Jalanmu yang menurut pandanganmu benar, belum tentu jalanmu yang dianggap oleh Tuhan benar. Sebab itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, untuk kita mengetahui indikator apakah jalan pikiran, jalan agenda kita, jalan perjalanan hidup kita ini benar, harus bersama dengan jalannya Tuhan. Sebab itu Tuhan mengatakan, ya, ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dikatakan segala rencanamu, saudara-saudara, segala rencanamu akan sukses. Karena apa? Diserahkan pada Tuhan. Artinya, kalau rencana kita ini benar dan Tuhan mengatakan benar, Tuhan akan menyertai. Tetapi kalau jalan kita belum benar atau mungkin salah, Tuhan akan membenahi supaya tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Seperti kita membangun sebuah rumah. Kalau kita membangun pondasinya, ya saudara-saudara, insinyur menggambar dengan pola yang benar, tetapi tukang yang ada di lapangan tidak membangun dengan benar, maka rumah itu akan juga menjadi rusak. Sebab itu ada suatu teamwork. Dengan dalam hal bangunan, ada insinyur, ada desainer, ada tukang, ada kuli yang bersama-sama membangun supaya rumah itu terwujud dengan rencana yang diadakan seperti semula. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikian kita dengan Tuhan. Ketika kita diminta Tuhan untuk berencana, kita diminta menyerahkan segala konsep-konsep rencana kita ini kepada Tuhan. Tuhan, misalkan aku ingin membuat ini, aku ingin begitu Tuhan. Diizinkankah Tuhan? Tolong Tuhan, beri hikmat, beri jalan supaya aku bisa melaksanakan ini setujuan dengan Tuhan dan disetujui oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita melakukan demikian, ada hal-hal, poin-poin yang mungkin tidak berkenan dengan Tuhan. Kalau Tuhan menyarankan ini jangan, tidak berkenan, ayolah kita mempunyai kelapangan dada, ya, kelegaan hati untuk mau dikoreksi oleh Tuhan. Ya wis Tuhan, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Tapi ada nggak Tuhan alternatif lain yang mungkin cocok dengan saya, mungkin juga diberkati oleh Tuhan. Oh ini, jika Tuhan menyarankan demikian, maka kita terima dengan hati terbuka dan dengan hati yang senang. Tetapi, melalui siapakah saran-saran nasihat itu? Apakah kita perlu audible, suara langsung dari Tuhan? Tentunya tidak. Bisa saja terjadi dengan nasihat firman Tuhan, dengan nasihat-nasihat orang lain, melalui teman, melalui sahabat, melalui teguran khotbah, melalui teguran renungan, dan lain sebagainya. Kita berdoa, tetapi jangan sampai kita memaksakan doa kita, memaksakan harapan kita, memaksakan rencana kita, memaksakan kehendak kita untuk Tuhan. Kalau dipaksakan, mungkin bisa saja terjadi, terwujud. Tapi belum tentu wujud itu menjadi kebahagiaan. Tetapi jika itu tidak terwujud, pasti juga nanti kita akan menyalahkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sehingga ketika kita menyalahkan Tuhan, kita akan kecewa, kita akan gagal. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sebab itulah dalam kitab Yakobus dikatakan, kalau kamu ingin ke kota ini, kota itu, katakan kepada Tuhan, ayo Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan, biarkan Tuhan yang memperkenankan semuanya itu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini, kalau engkau punya rencana, hari ini kalau engkau mempunyai suatu agenda dalam kehidupanmu yang akan datang, atau mungkin untuk esok saja, atau mungkin untuk 1 jam nantinya, serahkan pada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati, ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa kita menyerahkan pada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang tahu 1 jam berikutnya. Karena hanya Tuhan yang tahu hari berikutnya, apa yang akan terjadi, apa yang ada di masa depan. Untuk itu, minta Tuhan menyertai, memberkati setiap agenda dan pikiran kita. Yang ketiga, jika dikoreksi oleh Tuhan, melalui apapun caranya, mempunyailah hati yang lapang dada.
mempunyai hati yang penuh dengan kelegaan. Dan kita yang keempat, mempunyai hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau mengkoreksi semua agenda kehidupanku, kalau hari ini Engkau mengkoreksi semua perjalanan, perencanaan dan lain sebagainya dalam hidupku. Dan belajarlah, perencanaan ini diserahkan kepada Tuhan, untuk Tuhan memberkati, untuk Tuhan merestui, untuk Tuhan menyetujui. Saudara-saudara, semuanya harus kita belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang keempat, mengapa kita harus menyerahkan hidup kepada Tuhan? Karena kita sudah menjadi milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Seperti saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya rencanamu, rencana kita semua hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Entah rencana masa depan, entah rencana hari esok, atau rencana apapun. Mintalah perkenanan dari Tuhan. Karena saya yakin orang yang merencanakan bersama dengan Tuhan dan semuanya disetujui oleh Tuhan menjadi indah bagi kita, maka akan menjadi kebahagiaan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini, dan saya percaya Yesus Kristus memberkati engkau. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami tahu kami mempunyai banyak agenda, kami mempunyai banyak perencanaan, kami bahkan mempunyai banyak keinginan. Berkati kami Tuhan, supaya kami ini diberkati oleh Engkau, segala agenda kami disetujui oleh Tuhan. Mungkin jika kami dalam rencana ini ada banyak kekurangan, ada banyak kebutuhan, ada banyak yang harus melengkapi untuk rencana ini, jika seizin Tuhan, maka Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami, berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam OPAC bersama saya. Tuhan Yesus memberkati.